Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semuanya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah pertemuan kali ini kita awali dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku yang hebat, pada pertemuan yang kedua, Pak Guru akan menyampaikan materi pembelajaran yang kedua, yaitu mengenal nama Allah dan meyakini kitab-kitabnya. Anak-anakku, agar kita terus ingat pada bab yang telah kita lewati, marilah kita tadarus terlebih dahulu. Marilah kita menghafalkan bersama-sama surat At-Tin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ. Anak-anakku yang hebat, marilah kita lanjutkan pada materi yang berikutnya, mengenal nama-nama Allah. Melalui nama-nama Allah yang indah yang disebut dengan Asmaul Husna. Anak-anakku, masih ingatkah pelajaran di kelas 4 yang lalu? Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik dan indah. Jumlah Asmaul Husna ada 99. Asmaul Husna sangat baik jika kita hafalkan dan kita gunakan untuk selalu berdoa kepada Allah. Anak-anakku, marilah kita awali dengan pelajaran Asmaul Husna di kelas 5. Bab yang kedua ini dengan yang pertama, yaitu Al-Mumit. Al-Mumit artinya Maha mematikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Quran surat Ali Imran ayat 185 yang berbunyi, kullu nafsin dha'iqatul maut. Allah yang menakdirkan kematian bagi makhluk yang ditetapkan kematiannya. Allah juga yang mematikan dengan menahan nyawa bagai jasad yang dikehendaki. Sebagaimana firman Allah, maka dia tahanlah nyawa jiwa orang yang telah ditetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Manusia
hewan dan tumbuhan akan mati. Semua tidak bisa lari dari kematian. Kematian bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, karena kemanapun dan dimanapun kita akan menjumpainya. Kematian adalah gerbang menuju kebahagiaan yang abadi, menuju akhirat, kehidupan yang selama-lamanya. Jika kita ingin bahagia, maka kita harus mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Kita harus menjadi manusia yang bertakwa. Misalnya, kita harus rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, rajin belajar, serta patuh dan hormat kepada kedua orang tua dan guru. Kemudian jauhi yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Misalnya mencuri, berkelahi, mencemooh, menggunjing dan menyakiti orang lain. Tahukah kalian, manusia akan mengalami 2 kali kematian dan 2 kali kehidupan. Kematian yang pertama adalah saat manusia belum ada di dalam alam raya ini. Kemudian Allah ciptakan kita menjalani hidup di dunia ini, dan ini disebut sebagai kehidupan yang pertama. Setelah itu, manusia akan mengalami kematian yang kedua, yaitu saat roh manusia dicabut oleh Allah. Allah lalu bangkitkan manusia dari alam barzah dan dihidupkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya selama hidup di dunia ini. Pernyataan ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Mu'min ayat 11 yang artinya, mereka menjawab, "Ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali pula. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Maka adakah jalan bagi kami untuk keluar dari neraka?" Quran surat Al-Mu'min ayat 11. Allah berkehendak untuk mematikan makhluknya. Bagi Allah mematikan hambanya sangatlah mudah. Banyak cara yang terjadi di alam semesta ini untuk mengakhiri kehidupan manusia. Dapat melalui musibah, misalnya banjir, gunung meletus. Bahkan orang yang terlihat sehat, pagi sehat, sore meninggal. Apalagi di saat sekarang sedang terjadinya wabah corona, di mana nyawa manusia sangat-sangat mudah menemui ajalnya. Allah mematikan dan menghidupkan manusia agar mereka meningkatkan kehidupannya yang lebih baik, merasakan kenikmatan hidup, dan berlomba-lomba dalam amal kebaikan. Asmaul Husna yang kedua yaitu Al-Hayyu. Al-Hayyu artinya yang maha hidup. Maksudnya Allah hidup dengan berdiri sendiri tanpa awal dan akhir. Hidupnya Allah berbeda dengan hidupnya makhluk. Hidupnya makhluk membutuhkan orang lain, sedangkan Allah tidak membutuhkan bantuan dari manapun dan dari siapapun. Allah yang maha hidup, yang mengurus kehidupan makhluknya. Allah menjelaskan dalam surat Al-Furqan ayat 58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wasabbih bihamdihi wa kafa bihi bidunubi ibadihi khabira. Artinya, dan bertakwalah kepada Allah yang hidup, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah Dia Maha mengetahui dosa hamba-hambanya. Quran Surat Al-Furqan ayat 58. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Hidup, yang berarti kehidupan Allah itu abadi, langgeng, tidak ada batasnya. Sebagai anak Muslim, kita harus meyakini bahwa di akhirat kelak Allah akan memberikan kehidupan bagi manusia. Manusia akan mendapatkan balasan sesuai dengan amalan perilakunya yang dilakukan ketika hidup di dunia. Bagi orang-orang yang beriman, Allah akan menempatkan orang-orang yang beriman di dalam surga. Sebaliknya, orang-orang yang tidak beriman, selalu ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, akan ditempatkan oleh Allah di dalam api neraka. Asmaul Husna yang ketiga yaitu Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya yang maha berdiri sendiri. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu hidup sendiri dan Dia maha mengatur dan memenuhi segala kebutuhan makhluknya. Dia yang mengurus makhluknya tanpa membutuhkan bantuan siapapun. Dialah Allah yang mengatur segalanya yang menjadi kebutuhan makhluknya. Al-Qayyum juga berarti Allah yang mengurus seluruh alam raya ini dengan sendiri dan tidak membutuhkan sesuatu apapun dari makhluknya. Dia yang menegakkan bumi dan langit, matahari, bulan, menciptakan langit yang berdiri tanpa tiang, dan mengurus kebutuhan seluruh makhluknya. Semua dilakukan tanpa minta bantuan kepada siapapun. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah yang kita kenal dengan ayat kursi yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Artinya, Allah tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Sifat ini memberikan keteladanan kepada kita, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Dalam menjalani kehidupan ini, kalian harus memiliki semangat mandiri, percaya diri. Apabila sedang berada di rumah, kalian harus mampu memenuhi kebutuhan pribadi secara mandiri. Misalnya merapikan tempat tidur, menyiapkan peralatan sekolah, dan menyiapkan pakaian sendiri. Yang kedua, memiliki keterampilan untuk kebutuhan diri sendiri. Kalian harus memiliki keterampilan untuk hidup mandiri, seperti terampil bersepeda, terampil membersihkan dan merapikan rumah, dan menjaga kesehatan. Yang ketiga,
memiliki kepedulian kepada orang lain. Kita harus memiliki semangat untuk membantu orang lain, baik membantu kebutuhan lahir maupun batin. Asmaul Husna yang keempat adalah Al-Ahad, yang artinya yang Maha Esa atau Tunggal. Yang Maha Tunggal, yang tetap menyendiri dan hanya ada satu Tuhan di alam ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Perhatikan Quran surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Tuhan yang Maha Esa. Allahus samad, Allah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Dan tidak ada sesuatu pun yang dapat menyamai atau setara dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Dan Dia yang Maha mendengar, Maha melihat. Keesaan sifatnya menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang tidak sama dengan makhluknya. Sifat-sifat Allah ini dijelaskan dalam 99 Asmaul Husna, yaitu nama-nama yang indah dan agung bagi Allah. Tentu kalian sudah menghafalnya. Keesaan perbuatannya berarti Allah yang mengatur segalanya yang ada di dalam jagat raya ini. Allah menghendaki apapun yang terjadi. Allah yang mengatur sistem peredaran bumi, peredaran bulan, matahari. Semua itu adalah peraturan alam, peraturan Allah semata. Sungguh indah nama Allah ini. Sebagai anak muslim, kalian harus mengambil keteladanan dari Asmaul Husna, yaitu dengan mengambil pelajaran sebagai berikut. Yang pertama, hanya beribadah kepada Allah. Yang kedua, senantiasa mempercayai bahwa Allah hanya ada satu. Yang ketiga, senantiasa meningkatkan ketaatan kepada Allah. Dan yang keempat, beribadah untuk mencari ridho Allah. Bagian yang B, yaitu mengenal kitab-kitab Allah. Arti kitab suci Allah. Sebelum kita mengenal kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu pengertian kitab suci itu. Kitab suci adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul untuk disampaikan kepada umatnya. Kitab suci tersebut berisi ajaran yang harus dilakukan, mengenai kewajiban yang harus dilakukan, serta larangan yang harus ditinggalkan. Jadi, kitab suci akan menjadi pedoman bagi nabi beserta umatnya dan menjalankan kehidupan di dunia untuk mencapai kebahagiaan hidup di akhirat. Anak-anakku yang hebat, kitab-kitab suci Allah dan isinya yang harus kita imani ada 4. Yang pertama, kitab Taurat. Yang kedua, kitab Zabur. Yang ketiga, kitab Injil. Dan yang keempat, kitab Al-Quran. Yang pertama, kitab Taurat diturunkan atau diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menjadi petunjuk dan bimbingan bagi kaum Bani Israel. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani.
Adapun isi utama kitab Taurat adalah ajaran tentang akidah atau tauhid dan syariat yang diperuntukkan bagi umat Nabi Musa. Isi utama kitab Taurat ini juga dikenal dengan nama 10 perintah Allah. 10 perintah itu diterima Nabi Musa di atas bukit Tur Sina atau yang terkenal dengan nama Gunung Sinai. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Daud alaihissalam ketika beliau menduduki tahta sebagai raja Bani Israel pada abad yang ke-10 sebelum Masehi di tanah Kan'an. Adapun isi kitab Zabur adalah tentang tauhid, ajaran berzikir kepada Allah dan nasihat agar mengikuti kebenaran dan hikmah. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam sekitar abad ke-1 Masehi di daerah Yerusalem, Palestina. Kitab Injil menggunakan bahasa Yunan. Injil berarti kabar selamat. Pelajaran baru atau kabar gembira. Kitab Injil termasuk salah satu kitab samawi. Karena itu anak muslim harus mempercayainya karena termasuk rukun iman. Ingat anak-anakku, iman kepada kitab-kitab Allah termasuk rukun iman yang keberapa? Yang pertama iman kepada Allah, kedua iman kepada malaikat Allah, dan yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah. Dan yang terakhir, yang keempat adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diwahyukan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran akan terus terjaga keasliannya sampai datangnya hari kiamat. Al-Quran yang pertama diturunkan ketika Nabi Muhammad SAW sedang berkhalwat menyendiri di dalam Gua Hiro, tepatnya pada tanggal 17 bulan Ramadan. Pada saat itu ayat Al-Quran yang pertama turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Sedangkan ayat atau surat yang terakhir diturunkan adalah surat Al-Maidah ayat 3. Anak-anakku, keistimewaan kitab suci Al-Quran. Jika kita bandingkan kitab-kitab Allah dengan kitab Al-Quran, mempunyai banyak keistimewaan. Keistimewaan tersebut sebagai petunjuk bahwa Al-Quran adalah kitab yang sempurna. Karena apa? Karena isi dalam Al-Quran itu menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Kitab terakhir yang diberikan Allah sebagai pedoman bagi seluruh umat manusia. Kita ingat, kitab Taurat untuk umat Nabi Musa dan kaum Bani Israel. Kitab Taurat masih untuk Nabi Daud dan kaum Bani Israel. Kitab Injil juga. Tapi untuk Al-Quran adalah pedoman bagi seluruh umat manusia. Keistimewaan Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama, terpelihara kemurniannya. Allah sendiri yang menjaganya.
yang menjamin kemurnian Al-Quran sampai akhir masa atau datangnya hari kiamat. Yang kedua, Al-Quran merupakan mukjizat dan tidak ada seorang pun yang dapat atau mampu menandingi kitab Al-Quran. Yang ketiga, Al-Quran mendatangkan ketenangan dan rahmat bagi siapa saja yang membacanya. Dan kalau kita membaca Al-Quran, ditulis beribadah, kita mendapatkan pahala dari Allah. Dan yang keempat, keistimewaan Al-Quran adalah penawar atau obat hati bagi penyakit syirik, nifak, dan yang lainnya. Yang kelima, Al-Quran akan memintakan syafaat kepada Allah bagi orang-orang yang membacanya. Dan yang keenam, Al-Quran memenuhi semua kebutuhan hidup manusia, baik berupa akidah, ibadah, hukum, muamalah, akhlak, politik, ekonomi, maupun permasalahan kehidupan lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan yang ketujuh, Al-Quran memuat kisah-kisah yang nyata dan yang bersifat khayalan, bukan pula kisah fiktif seperti kisah Nabi Musa, Fir'aun, dan Nabi Isa alaihissalam dan lainnya. Anak-anakku, karena waktunya yang sangat sedikit, marilah kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.